Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini sebelumnya kami dari kelas ITB 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi mata kuliah analisis pangan terkait dengan tugas yakni resume jurnal dengan judul analisis karbohidrat terhadap pakan ikan yang mempengaruhi pertumbuhan ikan. Sebelum kita mulai ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator, Denda Turendayanti dengan NIM J1A023142. Perkenalkan, saya Rizkika Ramadhani dengan NIM J1A023123 sebagai pemateri. Dan saya Agniza Nurul Suci dengan NIM J1A023131 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Dinda Azizah dengan NIM J1A023144. Perkenalkan, saya Madiana Ziva dengan NIM J1A023146. Baik, itu dia anggota dari kelompok kami. Kemudian selanjutnya kita akan mulai ke materi, di mana materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu terkait dengan karbohidrat. Karbohidrat penting sebagai sumber energi dalam ikan dan dapat meningkatkan kualitas makan. Kita tahu bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidaklah dianjurkan atau tidak baik. Sehingga karbohidrat yang berlebih juga dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan seperti stres metabolisme dan respon imun inflamasi pada hatinya. Kemudian pada penelitian ini yaitu dilakukan pengujian untuk melihat pengaruh kadar karbohidrat dalam pakan terhadap pertumbuhan dan kesehatan pada ikan. Kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Dwi Nur Azizah, dipersilakan. Selanjutnya adalah manfaat karbohidrat pada ikan. Yang pertama adalah sebagai sumber energi utama bagi ikan. Yang kedua, meningkatkan nutrisi bagi ikan dan meningkatkan resistensi protein pada ikan. Karbohidrat sebagai sumber energi utama bagi ikan. Energi ini digunakan untuk aktivitas sehari-hari, pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh ikan. Kemudian karbohidrat meningkatkan pertumbuhan pada ikan. Pemberian karbohidrat yang cukup dapat mendukung pertumbuhan ikan dengan menyediakan energi yang dibutuhkan untuk proses metabolisme. Karbohidrat mendukung fungsi metabolisme. Karbohidrat berperan dalam proses metabolisme ikan, termasuk dalam sintesis protein dan pembentukan lemak yang diperlukan tubuh ikan. Karbohidrat mengurangi penggunaan lemak dan protein. Dengan ketersediaan karbohidrat yang cukup, ikan tidak perlu mengandalkan lemak dan protein sebagai sumber energi, sehingga protein dapat digunakan lebih efisien untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Karbohidrat meningkatkan kesehatan. Karbohidrat dapat membantu memperbaiki fungsi saluran pencernaan ikan, meningkatkan efisiensi pakan, serta mengurangi pemborosan nutrisi. Namun, perlu diingat bahwa karbohidrat harus diberikan dalam jumlah yang seimbang, karena konsumsi yang berlebihan bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan metabolik atau penumpukan lemak pada tubuh ikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rizkika Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kadar karbohidrat pada pakan ikan. Secara umum, ikan Epinephelus acara menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik pada kadar karbohidrat 0% dan 18% dibandingkan dengan kadar 30%.
Hal ini menunjukkan bahwa kadar karbohidrat yang terlalu tinggi itu tidak baik bagi pertumbuhan ikan Epinephelus akara. Kadar karbohidrat dalam pakan ikan itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan efisiensi pada ikan. Kadar karbohidrat yang rendah kurang dari 10-15%. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Afniza Nurul Suci. Saya akan melanjutkan materi. Yang di sini, bagaimana sih pengaruh dari kadar karbohidrat dalam pakan itu sendiri terhadap pertumbuhan ikan? Ikan yang diberi dengan pakan dengan kadar karbohidrat tinggi sebanyak 30% menunjukkan pertumbuhan yang lebih buruk dibandingkan dengan ikan yang diberi pakan dengan kadar karbohidrat rendah sebanyak 0% dan sedang sebanyak 18%. Dari ini kita ketahui kalau ikan akan tumbuh dengan baik apabila kadar karbohidratnya itu tidak melebihi 30% atau di bawah 30%. Karena pada ikan yang diberi pakan dengan kadar karbohidrat tinggi sebanyak 30%, terjadi peningkatan dapat menyebabkan peningkatan ekspresi gen, di mana ekspresi gen ini berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh dalam ikan Epinephelus akara yang dapat mengindikasikan adanya aktivasi proses peradangan di hati. Yang tentunya dari pemaparan saya tadi dapat kita ketahui kadar karbohidrat pemberian pakan dengan karbohidrat tinggi dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ikan. Mungkin materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari kami yaitu Fadia Nazifa, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan yang kita dapat dari review jurnal yang dilakukan, di mana penelitian ini mengeksploitasi efek tingkat karbohidrat yang berbeda dalam pakan terhadap pertumbuhan dan kesehatan ikan kerapu macan. Dengan menganalisis transkriptom hati, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pakan dengan karbohidrat tinggi sebanyak 30% tadi gabung menyebabkan pertumbuhan yang buruk dan mengaktifkan respon imunoinflamasi di hati ikan. Gen-gen yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh seperti IL-8, TLRQ, CXCRQ, CCL4, dan NMKB atau inhibitor alfa mengalami peningkatan ekspresi pada ikan yang diberi pakan dengan karbohidrat tertinggi. Data transkriptom hati ini mengindikasikan bahwa tingkat karbohidrat yang tinggi dalam pakan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan kesehatan ikan kerapu macan. Baik, dengan berakhirnya materi tadi atau dengan telah disampaikannya materi terakhir yakni kesimpulan, maka berakhir pula presentasi kami pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.